Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gua Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah, kali ini kita kedatangan seorang yang tadinya gua kira tuh fotografer, ternyata dia tuh videographer nih dari sebuah vendor yang namanya Alternative Pro. Ini gua ngeliat karyanya keren-keren banget, unik-unik banget, dan gua pengen kenal siapa sih sosok di balik vendor keren ini. Makanya gue DM aja tuh, sosok asik gitu, sok kenal, dan dia gue undang ke podcast ini karena gue pengen ngobrol lebih lanjut lagi. Oke deh, kita panggil deh ya. Dipanggilnya Mas atau Bang nih ya. Ini Mas aja deh, Mas Ebay, boleh. Kita sambut. Wih, datang juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini akhirnya kita ketemu nih. Dipanggilnya Mas, Bang biasanya. Lu umur berapa? Bro Ebay. Lu umur berapa sih, Bro? 29. Oh, sama kayak Alan lah ya, kurang lebih ya. Wah, Alan 29. Lalu juga nggak tahu. Nggak tahu gue. Jadi sebelum take podcast ini tuh gua sama Alan Su terus sempet bilang nanti ada Ebay. Lah, Ebay kan videographer. Oh, gue kira fotografer, makanya gue baru tahu tuh. Oh iya tadi. Iya. Dia cerita tuh. Jadi apa namanya, Ebay umur 29. Betul. Berarti sekarang boleh singkat diceritain nih ke teman-teman, mungkin ada yang belum kenal. Lu tuh profesinya apa, terus vendornya apa, gitu-gitu coba. Oke, saya dulu kali ya. Iya, boleh. Halo, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Teman-teman, ini teman-teman PKL semua. Teman-teman PKL rata-rata. Aku Ebi, iya aku. Gue Ebi. Nama panjangnya aslinya Muhammad Irsan Maulana Hasbi. Panggilannya Ebi bisa, Ebay bisa tadi gitu. Karena asli Jakarta, nggak ada campuran, gue biasanya panggil Bang gitu. Oh, lu Betawi. Betul. Oke. Cuman kan ketemunya Bang Faisal nih. Ya mau gue bro aja. Bro aja. Nah, terus umur 29 tadi, lahir 93. Kalau di videografi atau wedding gitu ya, fokusannya itu dari tahun 2013. 2013 dikenalin sama senior di kampus, ikut tes di sana, ada tesnya gitu, bikin klip, di hire ternyata masuk tuh, jadi editor video. Jadi editor. Awalnya Itu kampusnya editor apa? video. Kenapa? Kampusnya jurusan apa? Kampusnya TI, Teknik Informatika. IT ya. ya. Kok di tesnya begituan? Ikut apaan? Enggak, itu UKM atau apa? Senior gue tuh di UKM Musik. Jadi gue ikut UKM Musik. UKM Musik. Ketemu lah namanya Andri, temen senior gue. Dia kerja di AA. Oh, kerja di AA. Diajak lah sama dia, lu bisa ngedit Bay katanya. Lagi cari tuh kayaknya katanya. Wah, namanya cuan kan gitu ya, belum pernah, kita mau ada pengalaman baru juga. Gimana sih korporat gitu ya. Selama ini kan ngedit kayak borongan doang dari orang gitu. Bikinin acara ulang tahun dong Bay. Oh, lu emang udah ngedit? Dari awal gitu, cuman lebih ke teman-teman yang emang pengen kasih surprise ke pacarnya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Nah, gue jadi kayak palu gada waktu itu lah, soal editing video gitu. Itu masih kampus ya, masih kuliah tuh ya? Saat itu memang masih minim banget yang namanya pelajaran gitu kan gitu di gue nya. Kampus mana? Itu TI? Unas. Oke, anak Unas. Pejaten. Iya. Terus? Saat itu TI gue juga ada multimedia sebenarnya. Dan emang udah suka di situ. Cuman kayak basic. Karena kan dari akademis kan biasanya memang basic, dan kitanya yang suruh ngulik sendiri gitu. Agak ngulik dari YouTube segala macem. Ternyata bisa nih jadi pendapatan sendiri buat jajan lah seenggaknya. Gue nggak yang habis nih duit ternyata gara-gara apa gitu ya. Tapi lebih nge-save dari editingnya itu gitu. Sering berjalannya waktu, panjang nih sebenarnya. Nggak apa-apa, waktu kita masih gue coba persingkat ya. Apa namanya, udah tuh masuk AA 2013, 3 tahun sampai 2016. Gue ngedit doang video awalan. Ini tadi ditanya belum ya? Apa tuh? Soal pendapatan segala macam kayak gitu. Boleh, nanti bakal ceritain aja. Ceritain ya. Kita ngalir aja. 2013 sampai 2016 ngedit, tahu soal wedding lumayan karena dari editan juga kan kita tahu plot-plot
alur-alur acaranya gitu ya. Menarik nih kayaknya nih video tuh, karena emang bergerak gue suka. Kenapa gue nggak coba pegang alatnya dulu gitu ya, mau tahu dulu fiturnya kayak apa segala macam gitu ya. Oh itu jadi lu pas ngedit tuh lu belum bisa megang alatnya tuh? Belum bisa sama sekali. Nah ini kita pause dulu sedikit yang Oke. cerita itunya. Lu belajar ngeditnya berarti di? Ngeditnya di YouTube. Belajar ngedit awal dari YouTube. Pas kuliah itu, pas kuliah. IT itu. Oh. Betul. Lu belajar ngedit itu karena apa? Iya, pertama gue suka seni gitu ya, maksudnya Suka seni. apapun bentuknya gitu kayak. Suka gambar lo? Tapi gue nggak bisa. Oh, bisa Gue suka gambarnya, gue tahu nih gambar bagus, gue nggak bisa bikinnya. Oke. Kayak gitu. Terus? Banyak hal kayak misalnya foto juga gue suka fotonya gitu. Tapi gue belum tentu bisa bikin foto kayak gitu kan gitu. Nah, penikmat deh lo ya. Gue awalnya karena suka anime. Oh suka anime. Terus? Jadi kan dari pas bocah tuh, pas zaman mau maghrib pasti ditaruhnya kan. Iya. Diomelin emak tuh inget banget kayak gitu. Jadi euforianya dapet banget ketika nonton tuh, pengen jadi karakter itu kayak gitu. Gue lihat visualnya. Dulu mah belum merhatiin dari angle shoot mana segala macam, framingannya gitu. Nggak sampai sana, tapi cuman nyampe aja ke gue gitu. Akhirnya gue pengen tuh dari situ ke visual-visualan. Dari yang UKM dulu, musik, seni gitu ya. Terus lari di situ ada ternyata kita bikin event-event yang ngelibatin panitia multimedia. Oke. Nggak ada orang waktu itu, gue ditunjuk akhirnya. Ditunjuk sebagai orang multimedianya. Apa aja tuh, mau moto, mau ngedit pamflet, mau bikin backdrop segala macem lah, kita ikut di situ. Ih seru juga ya gitu. Photoshop dulu. Oh bener-bener baru belajar tuh pas kuliah atau pas SMA? Bikin sempat BTS gitu ya, buku tahunan sekolah bikin sendiri. Nge-layout? Ya gitu-gitu. Oh pas SMA? Pas SMA, tapi masih peyang-peyang kayak gitu-gitu. Masih peyang-peyang? Iya, stretch gitu. Oh. Sengaja gitu bang. Ini gimana ya, biar presisi gitu. Itu nggak tahu. Oh, itu jadi nggak tahu. udah hajar aja deh tuh ya? Nah gue bilang tuh, gue mulai seriusin atau tekunin tuh di kuliah. Jadi SMA udah ngedesain BTS, tapi ya udah berbekal seadanya aja deh tuh ya, nekat aja tuh ya. Nekat. Jadi ngedit nge-layoutnya juga ya udahlah, gue taunya begini kok ya, gue stres deh itu ya. Iya. SMA di mana? SMA tapi bukan STM atau SMK gitu? SMA swasta di Darul Ma'arif. Darul Ma'arif tuh di mana? Nah nggak tahu kan, Fatmawati. Itu kayak pesantren gitu atau apa? Gak. Jadi dia SMA swasta. SMA swasta. Gabung gitu, satu gedung itu ada. SD, SMP, banyak deh tuh MTS, ya. Aliyah. Jurusan apa lo? Jurusannya IPA. Gue IPA. Apa maksudnya, gue tadi bukan mau nanya kelasnya jurusan. IPA. Kelasnya IPA gitu ya. Oke. Itu lo belajar, kenapa bisa jadi lo yang layoutnya? Emang temen lain nggak ada yang bisa? Jadi waktu itu kita bikin lah bentuk panitia kecil gitu buat BTS. Salah satunya volunteernya ada gua sama teman gua. Dan pokoknya total 6 atau 8 orang gitu ya. Sampai 8 orang. Tapi yang aktif semangatnya yang ada 2 orang ini, salah satunya gue sama teman gue itu. Sampai sekarang masih bareng nih gitu. Karena kayak ini kalau nggak dijalanin nggak jadi gitu. Secara deadline udah mepet juga waktu itu. Gue nggak bisa ngedit. Gue ke tukang percetakan budget lagi gitu kan. Oh bayarnya mahal. Guru gue cuma kasih solusi, gimana kalau nggak kalian yang bikin sendiri. Anjay. Jadi dilepas tuh, lu suruh bisa. Dicemplungin aja tuh, lu berenang mau gitu ya. Tahu lu percetakan di sini, motongnya di sini, bikin ininya di sini gitu. Terus akhirnya datanglah ke berguru ceritanya ke senior gue yang SMA yang udah lulus, alumni. Terus ajarin Photoshop. Nih kayak gini, layout segala macem. Dia kan ada kesibukan juga bang. Iya. Ya kan, dia kuliah waktu itu. Jadi nggak bisa 24 hour. Iyalah. Mantengin gue, gitu kan, bimbing gue. Tapi dia kasih tahu dasarnya. Udah bermodalkan dasar itu. Ya kan? BTS. Terus ya. Gue bikin sama teman gue gantian nih, shift-shiftan ceritanya. Gue foto siapa? Yang foto waktu dia juga ternyata. Dia tuh senior gue. Senior lo yang fotoin teman-teman dan timnya lah gitu ya.
Tapi kan udah itu kan urusan kita sebagai panitia untuk nge-layout sama terserah mau ke percetakan udah atau segala macam bebas katanya. Tapi kata guru gua kan bikin sendiri gitu. Udah dikasih tahu basicnya, model basic itu udah kita bikin 7 hari kalau nggak salah. 7 hari kelar. Dalam 7 hari kelar. Pakai Photoshop tuh Photoshop, aplikasinya. cetak, udah. Terus Sesuai deadline. pas teman-teman lihat gimana? Nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Aman-aman Gokil aja. juga loh. Desainnya desain ada grafisnya. Iya, itu iya. Nyomot-nyomot berarti. Atau lo bikin? Oh, nggak nyomot. Saat itu nyomot. Jadi lo campur-campur aja gitu ya. Cropping, tempel. Jadi kayak mading-mading tapi dicetak gitu Bang. Iya. Ada temanya nggak? Per kelas. Gitu? Berkelas ada temanya. Misalkan yang satu Metropolis gitu katanya. Terus yang satu vintage rock and roll, yang satunya lagi apa? Nekat juga lah ya. Iya. Terdesak juga ya karena kalau nggak Bisa. ada inin. Iya, mau Bisa nggak mau, karena gitu. ya udah kepepet ya kalau ini nggak jalan. Kayak gitu deh, hampir kayak gitu semua deh. Dibayar nggak lo? Dibayar lebih? Enggak. Jadi karena solidaritas sama angkatan lo aja Betul. ya, lo jalanin. Kayak gitu. Terus? Dari kan tadi SMA kan? SMA tuh ya. Terus prosesnya pas kuliah itu, gue lo terjun lagi karena udah ada pengalaman itu. kan pas UKM musik bikin Oh iya, pamflet segala musiknya itu macam. dari SMA enggak? Iya, SMA juga. Oh SMA lo main musik? Ada grup band, bikin gitu buat kumpul-kumpul senang-senang, solid-solidan aja lah. Lo gitu. main apa? Gua waktu itu main drum. Oh lo main drum. Tapi pas ada pensi, gue di switch tiba-tiba jadi sur vokal. Aneh nggak? Jadi Hamin satu. Teman gue panik gitu ceritanya. Paniknya. Vokalisnya. Panik attack ya. Nggak kuat nih gitu, segala macam. Kebetulan kita semua hafal lagu itu. Lagu apa? Jadi siapapun reggae waktu itu. Oh reggae. Indonesia. Almarhum Stephen Jam. Waktu itu ingat lagunya. Pokoknya udah pas Hamin satu dia bilang, aduh nggak bisa gue. Lihat panggungnya segede gini. Kan biasa rigging di set segala macam Hamin satu ya kan. Dia lihat panggungnya gede. Mental kan. Di sekolah apa di? Sekolah SMA waktu itu di lapangan basket. Terus? Ya udah, mau nggak mau. Udah, gue ditunjuk sama 3 orang lainnya. Jadi berempat itu 3-nya milih gue. Kalah suara kan. Ya udah sih. Daripada kita nggak jadi perform gitu kan. Mau nggak mau. Dari situ keterusan sampai kuliah gue suruh pegang nyanyi, pegang mic. MC kali. Kocak juga ya. Terus akhirnya lo masuk UKM musik tadi itu. UKM musik. Suruh ngedit gitu ya. Ngedit. Udah. Apa? Lo pengen pegang alatnya, bukan? Bukan dari yang grafis dulu kan. Grafis dulu. Terus nyobain ada senior gue yang bisa waktu itu Premiere CS dulu. CS ya. CS 4 ya. Si lama banget ya. Iya itu CS 4. Nah, ajarin ini apaan nih? Aplikasi gitu. Biasanya gue pakai dulu Sony Vegas apa kalau salah awal-awal. Oh, lo taunya itu. Iya. Dapatlah Premiere. Diajarin sama dia. Sama basic juga udah dilepas nih ya. Ada semua nih linknya di YouTube, lu cari gitu kan. Jadi kayak senior gue dari awal kayak udah gue dapet senior yang gini semua nih, nggak mau nih yang dikempanin terus. Nggak mau nyuapin dia tuh ya. Nih, lu pasti langsung jago gitu, enggak. Gue disengaja dari awal di tempatnya gitu kayaknya. Ya gue bersyukurnya ketemu senior seperti itu, yang nggak mau ngalem gitu. Tapi pecut ketika gue nggak tahu apa, dia bisa kasih tahu yang gue butuhin gitu. Syukurnya gitu. Sampai sekarang jadi ngulik sendiri. Terus tadi yang belajar megang alatnya tuh pas di AA itu sebagai editor. Saat itu di sana kebijakannya tidak bisa seperti itu, Bang. Ngedit aja. Khusus di ruangan khusus. Peralatan khusus di ruangan khusus dengan orang-orang khusus. Jadi kita editor nggak bisa main ke sana. Adapun pelatihan kita bisa ikut, tapi nggak bisa terjun ke lapangan. Selain SDI. Kan gue dapet kesempatan SDI waktu itu sudah 3 tahun lamanya gue dapet kesempatan SDI. Gue baru tahu lapangan seperti itu hektiknya, banyak trouble dan lain segala macam yang ada problem solvingnya juga. Di situ gue harus ya udah lu
as profesional yang lu punya tanggung jawab sendiri, nggak bisa minta tolong kanan kiri yang biasanya di kantor tuh ada teman-teman gue yang bisa, "Bah ini pakai ini, editnya pakai ini, efeknya ini," gitu, masih bisa kayak gitu. Iya. Itu gue sendiri, benar-benar sendiri. Jadi kayak, wah ini dunia kerja yang gue cari gitu sebenarnya. Dari tantangan itu ya. Boleh deh beli kamera gitu. Oh, jadi lu selama 3 tahun benar-benar ngedit. Nggak tahu di lapangan tuh kayak apa, nggak pernah dan nggak dibolehin gitu ya. Iya. Tahu alurnya karena lihat itu lagi. Iya, itu lihat lagi footage aja kan, itu biasa. Tahu acaranya, datang ngedit juga udah pernah lihat gara-gara SDI itu. Ya udah pas dapat penghasilan itu save berapa persen gitu kan, beli kamera lah. Kamera pertama gue 60D. 60D, langsung 60D. Tahun gitu. berapa tuh, masih inget nggak? 2016 pas di 16-nya juga gitu. Dan gue ngerakit PC pertama juga di 2016. Oh, dari dulunya nggak ada PC? Nggak ada, jadi gue pakai PC kantor semua. PC kantor semua, jadi kerja benar-benar di kantor deh tuh ya? Kantor semua. Office hour ya kan, teman-teman semuanya sama ngerjainnya gitu. Itu lo udah lulus kuliahnya? Gua Apa belum? Ya? Udah. 2015 gue lulus. Oh, jadi lo lulus IT, ya benar kan IT kan ya? Iya. Lulus IT tapi kerjanya langsung di vendor foto? Iya, terusin. Jadi kan gue PKL juga kayak teman-teman nih. Oh, lo PKL pas magang kali jatuhnya? Magang apa jatuhnya ya? Sebutannya lupa gue. Walaupun jurusan IT tapi di AA itu magangnya? Sempet beberapa lama ya, lupa gue. Sebagai apa dulu? Sama, ngedit juga kalau nggak salah. Oh. Ngedit juga. Agak nggak nyambung sama, juga kan IT kan bukan kan? Bukan. Iya, makanya kok magangnya mana di situ. Jadi skripsi gue kan soal kayak penggabungan live action sama animasi. Apa penggabungan live action sama animasi? Jadi animasi. Apa lo jurusannya IT kan? Iya. Kok jurusan-jurusannya gitu? Gue nggak ngerti sih, berbasis metodenya yang emang ke IT-ITan saat itu, jadi diterima. Oh gitu, makanya ya itu makanya singkat cerita seperti itu. Lulus alhamdulillah gitu maksudnya. Cuma kayak butuh sertifikat itu di AA waktu itu. Oh, oke. Udah terus lanjutin lagi. Gue ngedit. Oh, lanjutin karena pernah magang di AA. Belum lulus pun udah kerja. Udah kerja di sana, lanjut. Oke. Terus yang tadi yang mulai megang kameranya itu setelah tahu turun SDI, terus lu nabung beli kamera. Nah, kamera kan juga kan banyak fitur nih bang. Ya, 60D itu ya. Gue gak punya mentor yang benar-benar bisa dempet banget gitu ya. Soalnya kan gue orang editor, ini orang lapangan. Kayak benar-benar dibatesin gitu ya? Benar-benar kayak di-cut dulu. Tapi kita kenal pas lagi ngopi bareng di luar lorong gitu, kenal semua, akrab. Cuman bahas kayak kamera paling di luar. Kalau di dalam peralatan yang penuh dengan alat kamera, lensa dan lain-lain, kita nggak bisa. Oke. Cuma lihat-lihat doang nggak apa-apa gitu. Udah kayak gitu. Terus lu belajarnya itu dari 60D, apa pelajaran pertama yang lu praktekin? Misalnya lu suka hunting bareng kemana atau? Salah satunya motoin wanita kali ya. Oke, model-modelan cabe-cabean cowok, ada ya? Iya. Gue suka anime, gue suka Jepangan, gue main ke acara Jepangan, cosplay pertama cosplay ya, kan talent tersedia tuh. Iya, banyak. Gue gak ada alasan dong nggak motoin objek cewek lagi, gitu kan. Udah tuh, ternyata bokin gue ini cosplayer? Enggak, jadi maid garden gitu. Maid garden? Itu dia kayak pelayan kafe di Jepangan gitu. Oke. Hobinya juga kayaknya mirip gitu. Akhirnya gue ajak lah sesi sendiri. Jadi ini gitu. Korban modus ya? Bisa bilang gitu. Oke. Kayak gitu. Gue ketemu, maksudnya di kampus juga udah sering, cuman kayak nggak pernah diajak foto gitu. Karena nggak ngeh gitu ya. Udah gitu aja. Pas gue udah punya kamera, gue harus cari sesuatu gitu kan. Gue harus ngerti, mau nggak mau harus bisa pakai gitu. Gue coba dulu keluar. Tapi kalau buat memperdalam, akhirnya gue ketemu orang-orang yang saya balik lagi senior lagi yang emang senior kampus atau enggak, ini lebih udah di kerjaan ya di AA. Udah di weddingan. Ketemu teman-teman baru deh tuh. Gue ketemu
ada temen gue Boy juga yang ngajarin gue. Boy mana? Boy anak Bekasi bukan? Yang Bintaro. Oh Bintaro beda. Ada Dedi juga yang ngajarin video. Jadi fotonya Boy, videonya Dedi. Ada Ferdi, segala macam banyak dah. Weddingan atau masih yang hunting-hunting Jepangan? Ini udah fokus ke weddingan. Ceritanya gue lagi di tempat atau lu mau ikut gak gitu. Udah ada nih wadahnya. Mau syukur enggak ya udah kayak gitu. Jadi nge-freelance. Enggak, belum sampai situ dulu. Jadi kayak gue ikut dulu. Ikut doang. Oh, ikut doang. Ikut doang. Jadi enggak yang itu masih di AA. Ini ada bayarannya, Bay. Ini masih di AA. Gue pakai file lu enggak? Masih di AA enggak? Enggak. Udah enggak. 2016 udah stop. Gue harus survive kan. Jadi lo mutusin berhenti sebagai editor, terus demi belajar itu? Tapi editor tetap, maksudnya ngedit tetap ngambil dari luar. Oh freelance editor gitu Ketika ya? gue in-house udah enggak, gue freelance, gue masih tetap ngambil dari luar. Oh oke. Cuman teknik atau gue pakai kameranya nih, gimana nih gitu kan? Gue kalau ngedit kan masih jalan, cuman kameranya jangan sampai nganggur gitu. Ya si 60D itu tuh diajak sama teman-teman gue yang tadi turun ke lapangan, pre-wed semua segala macam. Akhirnya gue ngerasain tuh di situ. Nggak dibayar deh tuh ya? Tapi nggak dibayar, nggak apa-apa. Ya lo nyari experience itu ya. Dan gue saat itu semangatnya ya gitu dah. Iyalah. Awal mulai itu tuh kayak gitu, kayak ayo aja gitu. Kemana masih kan nggak job pertama gitu. Tuh? Job kayak rumahan kah atau gedung? Oh, gue langsung diajak Gunung Pancar dulu pas pre-wed. Terus? Langsung ke Sasana Kriya apa gitu. Tapi gue SDI freelance tapi boleh megang kamera. Oh oke. Gitu. Jadi bedanya gitu. Gue dulu ngedit doang. Sekarang udah ngedit, kelar kan lepas SDI selesai ngapa-ngapain kan? Ya. Iya. Nah dia pada mau makan misalkan waktu itu, gue gantian ngambil orang makan. Itu pertama kali gue ngambil stok orang makan. Karena mereka percaya gue ngambil itu pasti bisa. Iyalah. Dibanding yang lain ya. Iya. Momen itu. Jadi dari ambil orang makan, orang salaman, foto bersama. Itu udah sebagai videographer? Apa foto? Belum. Foto? Gue juga belum bisa bilang. Enggak, kemarin lo ngambilnya foto apa video pas awal-awal? Video langsung. Oh, ngambil video udah karena emang gue pengen langsung video. Emang langsung fokusin ke video gitu ya? Cuman katanya kan kalau ngasah itu tahu fitur, tahu semuanya kan, foto juga pasti gitu. Karena 60D bisa video, bisa foto, bisa hybrid gitu. Nah, gue cobain semua fiturnya kayak gitu sih. Akhirnya gue suka juga foto karena kita wah ini gue bisa nyalurin hobi juga nih. Gitu. Gue bisa langsung ketemu karakter anime ini gitu. Dan gue bisa abadiin. Kayak gitu. Terus dari 60D itu gimana proses sampai sekarang lo pakai apa? Kamera? Sekarang 73. A73? Iya. Ya tuh gimana tuh dari yang harga kamera cuman 6 jutaan paling ya? Itu sampai sekarang kan hampir 30 juta tuh. Itu gimana prosesnya tuh? Gimana lo jadi bisa pakai kamera Sony tuh sampai jadi bisanya tuh? Setelah diajak-ajak gitu lo gabung lagi kah ke vendor lain atau nge-freelance aja udah sejak saat itu? Kan 2016 ikut-ikut sampai 17. Ambil project sendiri. Oh langsung ngambil project kayak sendiri? Temen-temen nih kayak Bay, ini gue ada ulang tahun gitu, ponakan gue event-event soft launching cafe, weddingan gue nih gitu. Akhirnya dapet kayak gitu-gitu, caur gitu. Gue nggak luput itu, tapi proses. Tapi gue senengnya pas lihat lagi malu anjir gitu. Cuman ada prosesnya gitu ya. Kita hidup berarti emang nggak gue tiap tahun ternyata ada peningkatan seenggaknya gitu ya. Tangganya step by step gitu ya. Ya, apa gua harus tinggalin aja dunia kayak gitu kalau emang gua nggak ada peningkatan kayak gitu kan. Itu masih nggak kerja kantoran lagi tuh? Masih nggak. Tapi orang tua waktu itu kan karena gua bujangan, taunya gua habis lulus seenggaknya titel gua, tahu namanya orang tua ya, pakai buat gua kerja dulu di korporat. Jadi nyobain dulu. Akhirnya gua masuk tuh 3 bulan. 3 bulan doang? Karena nggak kuat office hour-nya. Gue Oke. berangkat pagi kena macet, pulang sore kena macet. Ya. Yang awalnya gue ngedit tuh yang fleksibel. Iya. Fleksibel banget, parah. Kayak gitu sih. Nah terus udah kayak gitu, tadi nyampe mana ya?
Sampai lu kan tadi kerja kantoran, terus lu masih tetap punya 60D. Iya. Nah, itu gimana sampai jadi Oh, bisa punya 73 tuh? Kan 2018 dah tuh gue mulai tuh dikenalin lah sama ya itu temen gue lagi yang ngajak gue itu ngajak lagi nih ada vendor nih nyari shooter. Gue udah pantas belum ya gitu ya. Tapi kapan mulainya dan taunya kapan? Kalau gue udah pantas belum? Editor lama ya, masih ada rasa kayak gitu tuh? Oh masih. Karena gue biasa ngedit stoknya lumayan banyak dan bagus-bagus. Gue tahu nih ini bagus, ini kurang. Karena udah disortir kan. Kerjaan gue gitu kan. Gue tahu jadi kalau gambar ini harus dibuang. Nah gambar gue waktu itu di 2016 harus dibuang semua. Karena ngedit gitu kan, biasa ngedit apaan sih? Apa gerendengan sendiri. Padahal lu yang nge-shoot, gue yang nge-shoot sendiri gitu. Bye gitu, ulang lagi akhirnya gitu. Gue sempet kayak retake gitu. Gue kemarin caur banget, sorry gitu. Oh beneran, klien sampai ulang lagi? Iya, bukan klien. Apa? Apa namanya, teman gue kayak Priwet itu? Waktu itu bikin collabs gitulah. Oh iya, collab. Fashion ala-ala gitu deh ya? Ya, gitu ceritanya. Gitu. Waktu itu pakai gimbal-gimbalan. Glad caman. Iya. Dan belum ada gimbal ya. Glad cam yang las-lasan gitu. POV-nya parah gitu ya. Gue nggak tahu nih, harusnya lempeng nih gitu ya. Gue udah lihat di LCD mantep, ya udahlah gue copy, kacau. Wah udah kacaunya tuh di atas batas normal lah, kacau banget gitu ya. Akhirnya udah retake kayak gitu. Udah tuh, gue tanya kan sama teman gue itu yang ngasih, gimana, aman gak ya gitu gue. Kalau aman boleh deh gitu, kenalin. Gue kenalan dulu akhirnya, ngomong-ngomong. Yang gue bingung lagi apa? Ditanya soal fee. Ya gue nggak pernah ada pengalaman soal itu. Gue jual yang, ya udah, lu mau ngasih gue berapa gitu waktu itu ya kan? Karena teman gitu. Nah ini vendor, as profesional lo harus punya semuanya gitu. Ngasih infonya yang detail. Lu punya alat apa aja, lu udah berapa lama mungkin gitu, terus vendor mana aja pernah bantu, terus fee-nya berapa, ya itu gue keder banget gitu. Akhirnya gue tanya lagi ke teman gue harus jawab apa kan, dia masih dibimbing kayak gitu. Ketemulah Wong Akbar, gue ngajuin, udah tuh mulai dari semua yang pernah itu pertama kali di Wong Akbar. Oke, terus akhirnya lu gabung ke si Wong Akbar itu. Betul. Di tesnya gimana? Kan lu waktu itu gambarnya juga masih belum oke tuh. Apa udah oke? Kan 2016 kan awal begitu pernah. Nah, 2018 udah. Oh, udah pede deh tuh ya, udah 2 tahun. Udah lumayan lah gitu. Dapat gemblengan dari kawan-kawan. Terus udah gas, majuin aja dulu gitu katanya. Majuin. Kan gue nawarin karena gue udah percaya. Itu body apa tuh kameranya? Masih 60D. Oh, masih 60D? Masih 60D. Masih kepake 60D waktu itu. Lensa-lensanya? Sony. Lensa apa? Masih Gocap? sewa gitu. Oh, nyewa? Gue sewa. Kalau gocap ada kaleng tapi ya. Iya. Ya. Robocop tuh ya. Robocop lah. Ya. Itu tuh pasti gue punya. Itu doang gitu ya. Itu gimana di Wong Akbar tuh prosesnya? Udah terus ya freelance pada umum ya. Oh, jatuhnya nge-freelance bukan in-house? Bukan. Oh. Gue di Wong pertama kali vendor yang ngasih kesempatan gue buat freelance, punya pendapatan sebagai shooter videographer. Itu dia di WA kali. Itu. Gimana terus sampai itu ya gue bisa bilang banyak pelajaran juga bisa gue ambil dari semuanya karena kita bisa ketemu langsung sama orang kantor ya gitu. Terus sama owner juga bisa ngobrol langsung sama teman-teman yang emang biasa bantuin mereka juga freelance yang lain bisa ngumpul jadi satu ruangan gitu kan rame banget tuh di satu minggu waktu itu kan sempet satu hari 8 event 8-8-nya ya? Kali 4 misalkan 24 orang taruh satu ruangan itu ruang tamunya kan yang bawah itu ya itu ngobrol bener-bener ngobrol ngeriung apa kita seru banget. Jadi gua nggak pakai
cari orang dulu kalau misalkan punya event lagi nantinya gitu. Sebenarnya bukan kayak ngambil langsung gitu ya, enggak. Kita kan kenalan di sana, udah kenal semua. Toh misalnya gue mikirnya kalau misalkan ada vendor sendiri nantinya gitu yang udah ada niatan mungkin waktu itu, gue udah nggak cari orang lagi, susah-susah. Iya, udah banyak teman-temannya. Udah di screening sama filter sama si Wong sendiri gitu kan. Makanya gue berterima kasih juga gitu. Ketemu teman-teman gue yang bantuin gue sekarang itu dari situ juga. Oh, teman-teman lama dari situ ya kebanyakan. Dan sampai sekarang masih temenan, masih bantuin kayak gitu ada. Kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya gimana? Alternatif. 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 Itu berdiri sejak kapan tuh Alternatif tuh? Baru 2019 lah. Oke, 2019. Ini awal apa? Sebelum pandemik. 2020, 2019 akhir deh tuh ya. 2019. Iya. Lupa gue. Itu lo sendiri atau tandeman atau gimana? Sendiri. Jadi gue sendiri, tapi keteteran kan karena kayak balesin chat itu pecah fokus parah. Minta PL ya gitu-gitu. Terus mood juga bisa tadinya lagi ngedit mantep-mantepnya, on fire-nya tiba-tiba nanya PL terus harus pikirin banget, ngecek harga segala macam, pecah, mood hancur langsung nggak jadi ngedit. Lo bini nggak di ini? Akhirnya bini yang bantuin. Oh. Jadi akhirnya kita berdua gitu, maksudnya gua produksinya turun juga, marketing juga, CEO juga, gua kurir juga, gua semua dah. Terus kecuali admin. Ada istri kayak gitu. Gimana perkembangannya? Iya, karena masih baru, masih senang-senang prosesnya sih. Karena kayak pertama kali gue buat kesini juga kan, gue inget dulu pertama kali semangatnya kayak gimana. Masih ngejaga semangatnya. Semangatnya. Jadi kalau misalkan memang bulan ini 1, bulan depan 2, ya alhamdulillah gitu. Maksudnya, oh ini sebuah prosesnya yang mungkin emang tiap kliennya beda-beda case. Gue nggak tahu nanti ke depannya. Ya gue nikmatin kayak klien yang pertama kayak gini dapat case-nya, yang kedua kayak gini gitu. Syukur alhamdulillah jadi kayak ngebentuk si alternatifnya juga gitu. Entah dari personal guanya, tim guanya, hasilnya, karyanya kayak gitu. Dan banyak hal yang kayak oh kalau pas di bisnis ini gue udah punya bendera sendiri yang harus gue pikirin. Nggak kayak gue pas sendiri gitu. Kayak kalau gue kan masih belum ada karyawan gitu bang ya. Gue masih berdua sama bini. Jadi gue masih cincai gitu buat ngurusin soal PL tiba-tiba dibedah gitu. Kan banyak kan orang Indonesia pengennya kan negosiasi. Iya betul. Nggak lempeng-lempeng aja gitu. Ada sih, ada gitu. Gue respect juga yang gue suka karya lu sudah lihat PL dia pilih yang itu udah dia bayar. Gue respect juga, cuman bukannya nggak respect sama yang nego juga, cuman kan ada kesempatan lagi yang kita harus buka lagi gitu ya. Betul. Kita rombak lagi ini gimana caranya biar nemu, biar dia mau, biar gue bayar orang pas, biar wah ternyata makin gitu ya gitu. Yang biasanya gue datang on time gitu, selesai store file, udah ya. Iya, anak freelance kan begitu. Iya. Mudah banget. Sekarang afternya output gimana bang? Belum ini pasti ke gue semua kan tetap. Satu sisi gue juga masih ngebantu teman gue buat di vendornya mereka kayak gitu kan. Juga masih. Iya masih tetap. Karena gue mikir gue nggak mau mutus silaturahim yang udah gue buat dari dulu susah gitu. Nyari orang kayak mereka yang masih ada buat gue sampai sekarang susah. Kalau orang baru bisa lah gitu ya. Cuman pasti lewat. Nah ini yang gue ngejaga, jadi dia punya vendor masing-masing. Gue pengen bantuin kayak gitu. Toh juga kalau gue ada event kelimpungan juga pasti mereka bantuin kayak gitu sih. Jadi kayak feedbacknya pengennya gitu. Terus kalau nama alternatifnya itu apa sih? Alternatif kan? Jadi nama udah dari dulu bang ya. Itu nama band lagi janjian? Bukan. Oh bukan. Jadi kayak artnya kan seni. Bahasa Inggris gitu kan ceritanya dulu tuh pengen cari nama yang belum ada. Alternatif dari alternatif jalan, bukan jalan ya. Pokoknya yang beda lah. Bukan puncak sono ya gitu. Ya. Jadi alternatif kan pakai L. L-nya diplesetin jadi R. Jadi artinya seni.
tetap namanya maknanya tuh dari alternatif yang jalur lain lah gitu. Dalam berseni tuh nggak cuman matok satu lempeng, kan banyak cara gitu, banyak jalan, banyak bentuk, banyak apalah ya sebutannya. Yang gue pengennya tuh di gue nggak kepentok sama satu hal gitu. Kalau gue di wedding lempeng aja harus bikin begini, tapi nggak ngikutin tren. Gue nggak mau denger, gue nggak mau lihat gitu, nggak kayak gitu. Gue pengennya sebebas itu gitu. Maknanya sih jadi gitu, kayak dibikin keren-kerenan aja sih. Beda gitu ya dibanding yang lain. Ternyata gue searching nama itu belum ada juga. Iya. Gue combine gitu soalnya. Terus kalau dari style video lo tuh lebih ke arah mana nih? Misalnya banyak handheld kah atau gimbal atau gimana gitu? Gue karena ketemu orang baik lagi senior gue itu jadi role model gue yang full alat. Iya, gimbal gitu. Gue diajarin dari semua makainya monopod, lu gambar nggak boleh goyang, kan dulu gitu ya. Itu ulang lagi segala macam, kalaupun emang nggak dapet ambil lagi kayak gitu, setting yang bener bla 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 segala macam, balancing segala macam. Nah, karena ketemu orang-orang kayak gitu, jadi gue terbiasa gitu, mata gue terbiasa lihat gambar-gambar yang rapi. Gimana caranya nyari gambar rapi dengan misalkan ngejar momen yang emang hektik banget gitu, lu nggak bisa stop, entar lu stop dulu, ulang lagi dong, boleh nggak? Gitu, tahan bang, gue belum dapet nih, nggak bisa, dia nggak mau tahu, dan sekali doang, dia udah bayar mahal. Kan kadang dilemanya gitu bang, ya kalau ngomongin soal fee mah nggak ini ya, cuman kan ada orang yang kurang bisa ngelihat kayak gitu, dengan kita bawa alat segala macem. Bukannya buat memperibet sebenarnya. Kita punya style yang emang dikejar dengan tanggung jawab ke klien yang orang taunya style itu rapih gitu ya. Dibutuhkan dengan alat-alat dukungan itu, ya kan. Saat itu kan slider, monopod, glide cam. Sekarang jadi gimbal jadi satu kan. Nah, gue tetap pakai gimbal. Nah, gue tipikalnya sampai sekarang akhirnya alternatif pun gimbalan. Tapi karena momen-momen tertentu aja, kayak misalkan after party yang harus upbeat gitu. Ke tangan. Itu tangan lebih berasa emosi, lebih ke motivasi ngambilnya sih. Gambarnya tuh ya. Lu mau ke mana gitu. Kalau emang harus upbeat segala macem, kenceng gitu, handle aja aman gitu. Karena emang dibutuhkan malah itu. Berarti tadi bisa kebeli A73-nya tuh pas kapan tuh? Pas gue freelance. Oh, pas freelance itu. Pas gue freelance. Jadi 60D langsung loncatnya ke A73? Enggak, ke 72 dulu. Oh, sempet ke A72 dulu. Gue dikenalin lah sama Sony gitu. Ada temen gue. Tertarik, cocok A73. Oh, lensa pakai apa, Bi? Sony semua. Berapa tuh vokal yang favorit lo tuh? 3 lensa favorit lo yang biasa lo pakai tuh. Gue manual. Gocap kah? Manual 58 gue. 58 apa tuh? Helios murah. Oh, Helios, yang swirly gitu deh. Terus 50 biasa yang 50 yang apa? Yang biasa 18. Sony. Oh, masih lu pakai itu? Iya, itu karya-karya gue pakai itu semua. Oh. Sampai sekarang. Jadi gue pakai itu 3 tahun. Iya. 4 tahun, hampir 4 tahun. Itu kan lensa di A72 yang agak lemot ya. Di A73 mah ngebut. Jadi kan dari 60 ke 72, gue udah banyak ganti penyesuaian kan, dari Canon ke Sony. Cost dong, masalahnya gitu. Gue anak muda yang mungkin masih nggak jelas pendapatannya, freelance lagi pula. Yang kalau kredivo pasti ditolak gitu kan. Nggak jelas nih masa depannya, nggak ada gitu kan. Jadi gue nggak bisa berpegang sama siapapun. Ya gue cari yang hemat aja. Yang hemat ya. Iya gitu ceritanya. Dapatlah gitu, ngumpulin, belinya itu. Masih bisa dipakai gitu. Masih cukup, fiturnya oke gitu. 72 pakai itu, iya lari, follow continuous. Lemot parah itu. Iya. Terus? Tapi kalau 73 masih ngejar. Cuman emang kalau di low light sama gelap lah pokoknya. Jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba. Itu lo mainnya manual, berarti auto dong dia? Auto manual. Lo videografernya pakai auto manual. Nah, gue masih yang paham auto dan manual. Menguasai manual banget gitu gue. Oke. Manual garis keras enggak. Terus apaan lagi lensanya?
sama 28 yang kalau mau 28 lebar-lebaran F2. gitu. Pasti butuh namanya basic gitu ya. Wide, medium sama extreme Tele-nya misalkan. 85. Gitu. Apa enggak? Gua cepet Yang apa? Canon. Oh. Gua adapterin. Oke. Lu setnya itu deh tuh makro kan? Iya. Yang makro itu. Oh, setnya itu. Dan udah hampir mau 4 tahun pakai itu. Pakai itu aja tuh. Karena emang yang gue butuhin gue tahu gitu semana. Ya mungkin memang kebutuhan si vendornya sendiri nggak ada request apa-apa yang aneh-aneh gitu. Maksudnya karakter lensanya harus kayak gini. Berarti kan bicara karakter ya, bukan bokehnya harus begini ya. Pokoknya lensa lo tuh kudu begini biar gagah. Lebih ke fashion ya, bukan hasil. Nah kalau misal gue bandingin 1.8-nya sama 1.4-nya Zeiss, sama 1.2-nya GM, itu harga kan jauh banget bang ya bedanya. Jauh banget. Tapi kalau buat kebutuhan wedding gue gitu, yang biasa bantu beberapa vendor ini, nggak ada masalah mereka. Kalau memang masalah, gue tinggal sewa. Kalau gue kayak gitu. Kalau gue untuk beli saat itu juga karena habis digituin gitu kan. Enggak dulu deh, ntar dulu. Nah, tapi emang ada kemungkinan juga pengen ganti juga sih gitu. Ganti ke merek lain. Oh, merek lain. Brand lain. Pengen nyobain deh. Jadi baru Canon sama Sony nih, yang lain masih belum tahu deh tuh kayak apa ya. Tapi alhamdulillah sih udah nyobain juga yang lain biar tahu juga. Karena kan beda lensa, beda hasil. Jadi biar tahu doang. Tapi kalau pakaian sendirinya itu. Terus kan gambar lo rada unik-unik nih, itu inspirasinya dari mana? Anime bang, balik lagi. Oh, anime? Iya. Masih suka makanya nyambung sama yang awal gue ceritain. Gue bapak satu anak yang masih nonton anime. Jangan-jangan kepala lo begini gara-gara One Punch Man? One Punch Man, Saitama. Gara-gara Saitama ya? Pasti pernah tahu ya? Itu ikonik tuh. Nah, gue bikin ikonik tapi nggak se-icon dia ya. Cuma maksudnya, ya orang taunya botak. Gue kalau dari video-video itu, pertama kan kalau anime genrenya banyak. Kayak drama Korea juga gitu kan, misalkan ada yang slice of life misalkan, yang romance, yang action, yang apa gitu ya, yang bisa gue paduin. Mungkin kalau action dari segi pengambilan teknik kamera movementnya gitu misalkan, atau kalau romance ada tuh kayak alurnya dia gitu, kayak dia cara nyampein perasaannya segala macam, angle-nya juga gitu. Yang bisa gue adaptasiin ke pre-wed. Jadi sebenarnya gue jarang lihat karya siapa nih gitu, satu orang gitu, nama tokoh siapa. Gue nggak yang kayak gitu, kayak pengetahuan gue soal nama-nama tokoh malah kurang. Jadi kalau nongkrong sama teman-teman videografer, si Anu ini, si Anu siapa gitu. Jadi bukannya nggak mau ngulik dari seseorang itu, takutnya gue malah pengen wannabe jadi dia gitu. Dan gue terlalu banyak distract gambar ini, wah dia keren banget, minder. Isu di gue itu sering banget muncul kayak si A keren banget gitu. Ini kalau misalkan ngomong Alan ya, teman gue gitu, kurang keren apa hasilnya? Betul. Semua orang ngakuin gitu. Jadi memang udah ada pembuktian. Gue nggak cuman asal muji kan, cuman balik lagi kalau gue lihat Alan terus, gue nggak bisa jadi Alan. Alan akan tetap jadi Alan gitu. Gue nggak bisa, walaupun udah ngikutin semua dan tinggal ngomong, tinggal nanya. Lalu pakai apa, kan segala macem, kira gimana? Iya, ajarin gue pasti diajarin. Cuman masalahnya, gue mau jadi Alan, nggak bisa. Gue harus jadi Ebay versi anime misalkan. Yang gue tahu bagusnya gitu, anime itu yang berasa begini gitu. Ya mungkin salah satu cara gue mencari karakter atau jati diri gue di video gitu. Yang dari lagunya juga. Ya kok agak-agak Disney, agak-agak kartun gitu ya. Agak drama-drama Korea begitu ya. Emang karena adaptasinya dari situ. Gue nggak yang si A lagi pakai lagu kayak gini mulu nih, gue pakai ini gitu. Enggak. Jadi lu deh benar-benar nyari aja sendiri. Dan kalau bisa memang
lagunya belum pernah dipakai. Oh, makanya alternatif itu ya. Iya. Iya. Itu aja dah. Jangan yang mainstream sama orang-orang pakai ini. Pengennya. Lu jangan pengen yang beda gitu ya. Jadi kayak ada value lebih ketika klien milih gue dibanding ya kayak misalnya gue bayar segini kalau sama aja ngapain gitu. Betul juga. Kasarnya ya. gitu. Betul, Gue pun kalau jadi klien gue coba nempatin kayak gitu. Terlalu seragam gitu ya. Seragam. Tapi nggak ngeluput juga kalau misalkan kayak gue sering bantuin temen. Iya, kalau syuting rame sering banyak gitu. Cuman yang diupload cuma 1-2 gitu. Yang lain kemana? Kurang gitu segala macam ya. Udah pasti jawabannya yang dia tahu lah sebenarnya. Cuman gue cuma nutupin kayak ini tuh udah pernah. Di guanya gue nge-push aja. Kalau ini udah pernah ngapain, gue posting lagi gitu. Tempatnya sama, orangnya beda, bajunya mirip. Nggak mau gua idealis itu lo ya. Tempatnya beda nih. Udah, tempatnya beda aja dulu. Nah kan kayak ada faktor hoki juga, Bang. Yang gua up juga kan ini menurut gua ideal buat gue. Mungkin ada penikmat juga gitu ya. Balik lagi kalau karya kan ada penikmatnya. Kayak musik genrenya rock ada penikmatnya. Jazz ada penikmatnya. Gua versi gua gitu. Jadi gue percaya dengan konsistensinya ya ada aja sih insya Allah yang beli gitu. Makanya gue coba nge-pushnya gitu. Jangan sama lagi, Bay. Ayo cari beda gitu. Nah gue juga nggak mau yang maksain gitu ya. Klien harus beda ya ketika datang ke gue. Kak ini udah pernah. Gue fair-fairan ngomong kayak gitu ya. Jangan dong gitu. Yang lain dong gitu. Biar bisa kita upload gitu kan. Oh enggak gitu. Iyalah. Lu tetap masuk aja, nanti gue sortir. Kalau misalkan emang ini udah pernah, ya paling ada sedikit aksesoris, aksen apa yang pasti beda gitu. Tapi tetap gak gue upload. Yang itunya. Karena kan ada, misalkan mood board nih, ada 3. Oh lu bikin mood board tuh? Bikin mood board. Oke. Karena kalau nggak gitu, informasinya nggak nyampe, Bang. Gue di lapangan kayak gimana, itinerary-nya nih kayak jam segini standby, kita ambil sunrise jam segini ganti baju jam berapa gitu kan sampai selesai. Seenggaknya ada alurnya. Nah terus kalau mood board-nya udah, seenggaknya kan dia tahu tuh gambaran apa aja yang harus dilengkapin sama dia, buat bajunya, buat moodnya, buat tempatnya kayak gitu-gitu. Nah, ntar balik lagi nanya, tempatnya di mana ya bagusnya gitu. Baru dari situ gue bisa cari tempat baru. Jangan dong di sini gitu. Tapi gue nggak ngomong gitu. Nih di sini bagus. Lo halus deh ya. Bagus. Ya. Padahal mah belum pernah aja gitu. Kayak gitu-gitu sering gue lakuin. Akhirnya muncullah yang ini beda, ini hijau, besokannya putih, besokannya hitam, besokannya ini gitu. Pengennya kan enaknya variasi, kayak alternatif yang tadi gitu. Itu juga apa namanya bakal lebih mikir tuh ya sebenarnya sih. Mikir banget ya gimana caranya nggak sama gitu antara klien. Sih. Kalau ini kan gue tertarik lihat video lo tuh gara-gara si Faiz tuh, yang dia YouTuber juga kan suka bikin sketsa itu. Bisa ceritain tuh gimana sampai lo bisa dapat klien kayak dia tuh. Kan lumayan oke juga tuh dia. Oh jadi gua lebih ke Ulfanya waktu itu. Oh lu ceweknya. Jadi nggak tahu tuh calonnya si Faiz itu? Belum tahu. Oh belum tahu. Belum tahu. Gua DM biasa. Nah, jadi kayak dia perform kan sering bagus suaranya. Waktu itu di YouTube liatnya. Awal malah gue YouTube bukan Instagram. Ada. Oh dia vokalis ya tuh, si Ulfanya vokalis. Vokalis. Oke. Dia entertainment. Gue iseng nih kayak kan banyak cara kayak buat cari klien gimana caranya nih gitu. Gue jemput bolanya seperti apa. Gue coba yang dari YouTube yang gue suka lihat gitu ya. Ini kayak prospek nih buat gue coba tanya gitu. Gue tanya, ada kan IG-nya di YouTube. Lo tahu dia mau lamaran gitu? Itu taunya setelah gue udah follow, dia perform tiba-tiba story-nya tek ada cincin gitu. Gue selamatin. Selamat ya Kak Ulfa gini gitu kan. Udah tuh gak dibalas karena kan biasa kan gue kayak fans gitu kan.
tiba-tiba gue coba lagi deh, gue masukin lagi, gue tawarin, gue kenalin diri, gue Ebi, videografer dari Jakarta, gue punya vendor alternatif namanya gini, pengen ngajakin kerjasama, kayak gitu. Wah, dibales, minta price list kayak gitu. Dia kayak yang bilang mau endorse mau apa ya gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin karena Vice-nya ada potensi itu soalnya kan. Ternyata emang bener begitu, mana begitu. Gue belum tahu gitu kan. Kalau tahu ya mungkin gue endorse. Syukurnya enggak. Jadi kayak jadi enggak nih? Enggak. Jadi Ulfa minta price list. Jadi seneng lah gitu. Gue kasih engagement gue cuma satu paket itu. Gue kasih setengah harga. Gue nggak yang dia nawar lagi nggak segala macam. Gue langsung bilang karena udah milik kita, gue kasih setengah harga. Gue belum tahu Faiz. Udah itu tag meet gue minta datang. Kalau bisa kita kenalannya pas kalian tag meet, kita tatap muka gitu kan, belum pernah. Temulah Faiz di sana. Gue baru cari tahu itu Faiz. Kaget deh lo ya. Wow, centang biru gitu. Oke gitu misalkan udah. Maksudnya gue wownya tuh pressure gue nanti di lapangan. Iya, maksud gue ada ini gimana tuh? Ini gimana treatnya gitu kan? Dia tag meet asik, pembawaannya enak. Iya, bukannya gue kegeeran, cuman kayak emang pembawaan dia mungkin ya gitu, tapi kayak ngerasa temen. Udah kayak gitu. Bisa besok gue gitu. Enak orangnya, ya kan? Kan kita bisa lihat bang kan karakter orang kalau misalkan ini ogahan. Ribet gitu misalnya, banyak mau kayak gitu. Ini enggak, dia enggak sama sekali. Dua orang ini asik. Ya mungkin seumuran kali ya. Enggak deh, dia lebih muda. Cuman di 90-an lah gitu ya. Cuman gue masih masuk jokesnya segala macem gitu, masih update-nya sama. Dapet lah tuh kayak gitu. Lamaran ternyata. Mulai udah ngeflow aja. Nggak kayak gimana-gimana. Kita buat semaksimalnya akhirnya. Lamaran biasa aja gitu ya. Memang nggak yang gimana-gimana. Karena banyak sikon yang emang disesuaikan gitu. Karena hujan juga waktu itu kita mau outdooran harus nunggu reda. Oh jadi ada kejadian hujan tuh. Jadi kan dia kan tempatnya indoor sebenarnya. Kita free shootnya di outdoor. Karena kan di resto itu lumayan banyak lah spotnya. Tapi karena hujan jadi nunggu dulu. Sementara waktu udah jam 5. Oh sampai nungguin tuh. Iya. Acara kelar jam 5. Oh acara kelar jam 5. Dan jam 5 mau mulai ini hujan. Gue ngeri gelap doang. Selesai dong, nggak dapat apa, nggak dapat beauty dia gitu segala macam. Sementara kan orangnya beauty, orangnya cantik. Iya. Faiz-nya keren. Maksudnya kalau buat posting mereka yang sendiri-sendirinya nggak ada tuh sayang gitu menurut gue gitu. Dan satu sisi bukan karena Faiz dan Ulfanya doang. Setiap klien gue pasti kayak gitu, gue kejar gitu karena mereka pasti ada kemungkinan pengen kelihatan cantik. Pertama, namanya klien tuh udah pasti basicnya itu dulu. Terus kedua momen. Momen udah dapat semua gue aman gitu. Cuman yang belum dapat cantiknya itu. Karena masih Asia, gue ngambilnya masih yang metode sana gitu ya, yang masih harus kecantik-cantikan. Kan ada yang udah yang penting momen jurnalis gitu. Kalau gue masih ada yang gitu. Alhamdulillah ya Allah dukung, berhenti. Hujan berhenti, langsung gas. Gasnya tuh kayak orang panik gitu. Iya. Ini apa? Pace-nya cepet banget gitu. Karena basicnya dia biasa acting. Nah lama. Jadi emang beneran gue dapat banyak, bukannya yang panik tapi nggak dapat. Dapat semua. Exposure lumayan banget. Lumayan ya. Banyak tuh PL berdatangan tuh abis itu. Iya nanya doang. Nanya doang. Tapi syukurnya gitu, gue baru dapat pengalaman itu sekali itu sama dia. Oke. Banyak bang, boy. Sampai pegel dah. Tapi ada lah yang deal pasti ada lah. Ya, alhamdulillah ada. Terus tapi dapat nanti nikahnya? Belum tahu. Nikahnya lanjut. 7. Oh lanjut. Wih mantap. Mudah-mudahan lancar deh. Cuman ini gue candid. Oh lo candidnya. Dia ada officialnya ada. Oke, ini kita ngobrol udah hampir
1 jam. Sekarang nih teman-teman PKL mungkin ada pertanyaan yang kepo, pengen tahu orang yang lebih banyak nekatnya ya terjunnya kayak Bukun BTS nekat gitu kan. Iya. Jadi editor terus ya nyobain aja belajar nggak dibayar gitu kan. Iya. Coba teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak? Halo Kak, nama saya Zidan. Hai Zidan. Saya mau nanya tadi kan saya udah catat pas jadi editor itu nggak boleh turun ke lapangan, itu kenapa? Iya. Jadi pas saat itu ya, sekarang sih udah beda. Gue waktu itu jadi editor, ada workflow-nya, jadi deadline-nya nggak boleh telat. Takutnya kalau udah tahu lapangan, walaupun Sabtu Minggu, ngeganggu deadline-nya. Akhirnya kerjaannya jadi nggak jelas gitu, misalnya harusnya udah selesai saat itu, jadi molor. Kan sering tuh ada dulu yang molor-molor kayak gitu. Jadi kayak mendingan fokus aja satu editor, kita workflow-nya aman, kerjaan beresnya pas kayak gitu. Kantornya pengennya lebih kayak gitu. Dan nggak mau di nomor 2-in. Jadi salah satu nomor 2 yang ini nomor 1 karena lebih enak yang lapangan kayak gitu. Takutnya lebih ke situ. Jadi pada fokus gitu. Berarti tapi untuk sekarang bisa keduanya gitu. Sekarang udah lebih fleksibel. Jadi kayak yang lu mau bisa yuk ikut ke sana gitu. Cuman tetap ya komit harus selesai di deadline gitu. Oke, itu saja pertanyaan saya. Terima Siap. kasih. Sama-sama. Halo Kak, Halo. nama aku Zulfa. Aku mau Hai, nanya, Zulfa. tadi kan sempat lihat IG kakak, itu emang sukanya foto-foto yang kontras gitu, terus nyata banget kan? Itu emang dari kamera di setting atau diedit lagi? Jawab ya. Iya. Kalau hasil post pro pasti editing lewatnya. Masternya raw file-nya pasti ada kayak gitu, mendekati gitu ya, nggak yang jauh banget settingannya, misalkan standar atau netral. Kalau di kamera kita nggak yang pakai lainnya gitu, selalu 2 itu. Mungkin min berapa ya penyesuaian aja. Toh ntar dinaikin lagi di aplikasi Kamera. juga sama Oh, di aja gitu, aplikasi di ya. saturasi tinggal naik apa turun sesuai kebutuhan sebenarnya. Enak matanya aja yang edit gitu. Sebenarnya kalau di feed juga pure semua hasil mata gue gitu, jadi kalau orang lain belum tentu suka. Jadi selera kakak gitu ya? Selera, bicara selera kan beda-beda orang ya. Iya. Nah, alhamdulillah yang satu selera ada, jadi ada yang beli gitu. Oh gitu. Ya sih itu aja pertanyaan dari aku. Makasih ya Kak. Masih. Halo Kak, nama Halo. aku Andin. Halo Anin. Aku mau tanya, tadi kan kakak bilang pernah sempet gagal terus motoin yang collab sama temen, sempet dihapus-hapusin juga. Terus kalau sama klien sendiri nih pernah nggak sih ngelakuin kesalahan gitu? Sama klien punya kesalahan, maksudnya kalau momen bikin trouble gitu ya, nggak sengaja pernah pasti, dan bikin belajar banget. Yang jelas kalau udah kayak gitu kita kudu tenang. Pokoknya intinya ini salah satu solusi juga gitu ya, maksudnya pernah udah terjawab ya, ada solusinya. Kita sebagai profesional sebisa mungkin cari problem solvingnya dulu, jangan sampai ke kuping klien duluan. Jadi cari jalan keluarnya dulu, dengan cara apa aja, segala macam cara dulu gitu. Butuh proses, butuh waktu memang gitu, tapi butuh tenang juga. Jadi kalau misalkan nggak tenang, pertama makin rusak, makin hancur misalkan, entah barang, entah memory card misalkan, entah momen nggak dapet, terus salah settingan, salah shutter speed aja gitu misalkan, jadi flicker gitu. Banyak hal gitu kalau misalnya dibilang trouble apa sih yang pernah, banyak gitu. Karena kan proses belajarnya nggak cuman langsung jago, perfect, nggak ada. Terus juga di lapangan juga bisa bikin nggak perfect gitu. Misalkan cuaca kita nggak bisa prediksi. Bener. Hujan tampias, tenda roboh, mana tahu. Taunya ekspektasi kita udah bikin konsep 100% keren, kepake cuma 10%, 20% ya Bang ya. Jadi kalau ekspektasi, kalau gua rasa jangan tinggi-tinggi, tapi punya dulu standarnya. Ntar masalah kepake apa enggak, nggak apa-apa. Nah itu kalau misalkan tadi balik lagi, kalau udah ada trouble kayak gitu, kalau udah satu tim
kan punya tim nih, sharing dulu aja. Kali otaknya lebih seger dibanding yang punya trouble. Bukan paling ya, pasti gitu. Karena udah pasti panik. Udah panik nggak bisa mikir. Yang taunya cepet selesai, gue udah mau cabut aja dari sini gitu. Atau dari muka bumi ini gitu misalnya. Jangan banyak hal kayak file di memory card corrupt atau firmware error gitu. Sehingga nggak bisa dipakai lagi kartunya. Gue pernah, alhamdulillah 100% bisa balik. Tapi yang case bahayanya gue itu begitu saat SDI itu same day edit harus tayang resepsi. Gue ngeditnya di jam 12-nya, harus selesai jam 7 malamnya tayang. Filenya nggak bisa. Apa yang harus gue tampilkan? Kan itu pertanyaan. Untungnya saat itu 2 videographer. Gue minta ambil center, master. Semua momen adanya di master, nggak akan kurang, lengkap gitu. Master tuh fungsinya, job desk-nya itu ngamanin, bukan beauty-in. Nah beda nih, kalau misalkan cover dia yang kreatif, warawiri segala macam. Nah itu pasti nggak lengkap, ya kan, namanya warawiri butuh waktu kan, butuh space. Nah kalau yang master tengah, dia ngamanin. Ya akhirnya gue pakai punya dia yang master. Syukurnya pas disetel, applause. Terus si temannya pengantin bilang, kok wah sampai yang sore itu kok masuk ya gitu. Dia lebih notice ke yang acara sorenya kok masuk gitu. Gue ditolongin sama Allah. Dari situ gue buang memorinya. Ini kayak udah umur nih, masih bisa bang. Gue buang. Ini gue nggak mau main-main lagi sama namanya memori. Card reader udah kejedak hidup gitu, gue ganti gitu. Gue nggak mau gara-gara ini doang 200.000 misalkan kasarannya atau 300.000, gue hilang 300 juta. Momen orang nggak bisa balik. Gue udah hilang duit 300 juta, momen orang nggak bisa balik. Ini bicaranya udah resiko lagi kan, maksudnya lu berangkat sebagai profesional, datang nggak cuman badan keren, penampilan oke gitu, skillful, komunikasi bagus, udah gitu, kelar. Enggak. Kita sebagai pekerja wedding dokumentasi beratinnya di situ. Ada gear atau tools yang kita nggak tahu umurnya, yang kita pakai, yang suatu waktu bisa kenapa-napa. Jadi gue dapat pelajaran dari situ, gue dapat problem solving dari situ. Alhamdulillah, solved gitu, balik filenya. Gue sampai lari ke dokter hard disk segala macam gitu pernah gue ngalamin. Dan itu pucetnya udah nggak yang gede jagung lagi keringatnya. Terus gede gaban gitu. Kayak nungguin orang operasi di rumah sakit gitu. Bisa nggak ya memori gue gitu? Itu nggak bisa senyum kayak gini lagi. Baik, aman. Iya, gitu. Gitu. Gitu-gitu doang. Nggak bisa yang aman gitu, nggak gitu. Oh gitu. Jadi buat kalian yang apa namanya? Kan nanti ke dunia kerja juga. Memulai ke sana. Sebisa mungkin well prepared orangnya. Prepare dari awal sebaik mungkin. Jangan yang gerabak-gerubuk. Oh, apalagi tight banget waktunya dari jam misalkan berangkat standby-nya ya. Standby jam 6 pagi. Terus berangkat setengah 6 pagi misalkan. Begitu alat kemarinnya belum disiapin. Terus lupa, misalkan ada barang lupa, sedangkan tuh fatal gitu, vital gitu, tahu-tahu nggak kepake atau ditanyain sama kliennya ini mana, itu mana gitu, ini kok kurang, jadi kinerja atau hasil lu kurang maksimal kayak gitu, bahaya juga, kayak gitu, jadi well prepare lah kau, jadi orang kayak gitu. Siap. Oke. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi dong, guys. Pertanyaan yang kedua kan seperti yang tadi kakak bilang, apa aja dijalanin, kayak bisa dibilang ekstrim pun dijalanin gitu kan. Ada tips-tips gitu nggak sih kak buat kita juga biar semangatnya tuh kayak kakak gitu loh. Iya. Tips kali ya? Iya tips. Jangan asik tiba-tiba bikin quotes dadakan nih, gimana ya?
Ya kan lu biasa begitu dulu pas SMA juga. Iya sih. Masa Maksudnya bikin quotes aja susah? Nah, nyusun kata-katanya itu loh. Maksudnya kalau ngomong ya pakai bahasa ya sambil jalan ya. Iya, Nah, oke. nah, kalau mumpung masih muda, sekali hidup juga, nggak ada yang ngelarang dan lu nggak nyusahin orang. Nih syaratnya dulu itu lu lakuin. Jangan pilih-pilih. Yang jelek belum tentu jelek. Pasti ya mungkin ada sesuatu gitu dari kejelekan itu gitu. Oh, gua nggak boleh jelek, kasarnya gitu. Dari yang jelek nih ya, lu ngerasain lagi misalkan, lu bikin karya jelek, besok bikin bagus dong, kayak gitu kasarnya. Cobain. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Jadi cobain bikin karya jelek dulu, biar tahu yang bagus kayak gimana, kayak gitu. Jadi mumpung masih muda, lakuin apa yang bisa gitu, yang nggak bisa juga gitu, dan orang lain bisa gitu, walaupun sekedar bisa. Tapi fokus satu nantinya, kayak gitu. Nah kalau udah mulai malas nantinya, di ujung udah keren, udah banyak duitnya. Ini bicara masa depan ya, pengennya ya doain ya rezekinya banyak kalian gitu, sampai sukses orangnya. Jangan kendor lagi, lupa sama awal pas pertama kali mulai. Balik lagi, gue mulai dulu kayak gimana, sesusah apa gue cari ilmunya, sampai terseok-seok, ngesot-ngesot kayak apa gitu. Ingat lagi, jadi rugi dong gue kalau sekarang malas-malesan pas udah di atas. Nanti kegerus sama yang baru, yang lebih semangat lagi kayak waktu lu dulu. Versi lu dulu nih, lu ngaca akhirnya ketemu, tapi dia ada di atas lu ngeliatnya gini. Tapi juga enggak terlalu oyo gitu ya. Pace-nya santai aja gitu. Nggak terburu-buru, gue mau langsung sukses kayak gitu. Dia aja langsung keren, langsung ini enggak gitu. Semua punya porsi waktu prosesnya beda-beda. Ketemu orangnya beda-beda, circle-annya beda-beda. Circle-annya keren-keren, circle-annya videografer semua, jadi dia kecipratan. Kayak tukang ikan ikutan amis langsung kan. Kayak gitu. Berarti cari orang atau cari circle atau cari temen yang memang kalian pengen gelutin, fokusin gitu. Udah ketujuh nih dari sekarang, karena kan dari awal udah SMK kejuruan kan. Ngapa nggak semuanya dijuruin gitu? Hidup juga dijuruin. Gue mau kayak gini nih masa depannya. Karena kalau nggak kayak gini gue nggak happy. Hidup gue kayak dipaksa. Kerjaan gue terlalu ini gitu, beda dibanding passion gue gitu. Kalau mau passion sekalian gitu, main dari awal sekarang sama orang yang udah jadi sebanyak mungkin dan beda-beda gitu. Begitu Joni. Udah Kak. Udah. Oh udah. Makasih. Ya makasih ya Kak Lu kalau nggak jawabannya. di stop, ngoceh mulu. Oke Kak, perkenalkan saya Tegar. Tegar. Jadi di sini yang mau saya tanyain itu, Kakak kan dominan ke videographer ya sebenarnya. Nah, pernah nggak sih pas lagi ngedit itu berusaha nyari konsep tapi otaknya itu malah kayak stuck atau macet gitu. Jadi kayak lebih ke, duh mau pakai konsep kayak gimana nih, bingung gitu kan, benar-benar nggak ada lagi referensi lah gitu. Ngatasinnya gimana Kak biasanya kalau di rumah gitu lagi ngedit gitu? Oh, di rumah, pertama kalau udah stuck gini ya, udah stuck biasanya gue tuh kurang tidur dulu. Tidur dulu. Ini udah capek nih, otaknya kerja. Karena sambil ngedit, sambil mikirin lagi, gue lepas dulu tuh kerjaannya. Tapi ntar gue bakal balik lagi. Iya. Melek seger, masih stuck juga. Gue mandi. Gue mandi, selesai seger ya. Tapi nggak langsung edit abis itu. Kelar mandi, pakai baju dulu. Enggak. Iya pastilah. Nggak maksudnya, gue buka dulu YouTube. Nih, YouTube nih. YouTube kan semuanya sekarang ada. Entah misalkan video klip. Oke. Ada dia anime udah balik lagi deh tuh. Iya. Anime lagi. Film, drama Korea kayak gitu-gitu. Pasti gue tonton lagi. Tapi buat gue sampai sekarang juga masih ngerasain stuck. Itu di lagu. Iya. Gue kendala di lagu karena stok juga terbatas. Kedua, copyright makin kenceng.
Iya, Iya benar. dong, pasti semua nggak tahu ya, teman-teman pada ngalamin nggak ya Apa? Copyright gitu. take downan, iya. Pernah. Karena kan kita pakai gratis ya, pengennya. Pengennya. Padahal di situ ada copyright si label artisnya kayak gitu. Ini kenapa? Itu jadi isu nih. Gimana siasatinnya kayak gitu kan? Beli lisensi di Musikbed misalkan, di Artlist kayak gitu. Musiknya nggak oke, gini gitu kan. Aku maunya yang famous, yang artis-artis terkenal kayak gitu. Suruh beli pengantennya kayak gitu kalau gue. Cuman susah nih kalau misalnya kita buat berkarya sendiri, Iya. ya kan, dengan lagu yang pas, nih bicara pas lagunya, susah. Sampai sekarang gua masih bingung di lagu nyiasatinnya, karena gua bikin lagu nggak bisa. Maksudnya oke, musik boleh, pengetahuannya ada sedikit gitu ya, orang-orangnya tahu yang bisa bikin, butuh Oke. budget. Iya. Maksud gue keluarin budget sendiri gitu kan. Kalau buat ini mah costnya lumayan gede nantinya buat lagu doang gitu ya. Sementara ada produksi lainnya kayak gitu. Nah, terus kalau udah stuck lagi, gue ke teman gitu ngobrol kadang. Jadi kalau dulu kan sebelahan ada komputer, gue bisa nanya ke mereka. Oh, Sekarang kan gue sendiri. ya Ya jadi gue nanya by phone, video call, itu masih aktif banget tuh. Zoom meeting, sesama videographer, sesama ini silaturahim. Kuncinya silaturahim. Lu nggak akan bisa tahu loot mana yang lagi hit sekarang, atau lu nggak tahu mode apa yang fitur apa, kamera bagus apa segala macemnya. Updatean paling gampang lu dari temen-temen silaturahiman lu gitu. Entah di grup, entah gitu. Kayak gitu. Jadi jangan berhenti berteman gitu. jangan berhenti berteman. Jangan pilih-pilih. Tapi kalau udah brengsek tinggal. Ya nggak apa-apa. Iya benar. Cuma mau perkenalan awal kan harus jangan pilih. Ya teman. Iya teman semua. Insya Allah banyak teman, banyak rezeki. Insyaallah. Bukan ilmu juga rezeki ya bang ya. Terutama. Bukan ilmu doang, tapi kayak nanti kalau dari dunia kerja, link freelance itu ada semua full dari temen. Rekomendasian dulu, kayak tadi cerita gue ya bang. Semua dari rekomendasian. Kalau nggak punya temen, nggak ada yang rekomendasiin lu, nggak ada yang tahu lu siapa sih. Hasil lu keren, tapi lu nggak ke-expose. Kalau buat di dunia freelance seperti itu kan harusnya dikenal dulu. Betul. Terus Oke. Segitu aja. Thank you, Bang. Siap bang Tegar. Oke, Bi, tadi kan lo bilang apa namanya, teman tuh penting banget ya, teman baru. Jadi berarti kayak yang gua nge-DM lo soto itu bener dong tuh ya? Iya bener. Welcome banget, karena gue berawal dari sotoy juga. Iya. Sapa-sapa temen. Jadi kita harus ya udah coba aja nyari relasi baru, Betul. mau jadi temennya nggak itu aja. Betul. Terus ya ambil yang positifnya aja. Kalau teman-teman yang brengsek suka ngomongin orang mah ya udahlah. Iya sortir aja lah. Sortir aja gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak nih Bi udah datang ke sini. Cuman terakhir nih gue penasaran, kira-kira goals lo ke depannya tuh sebagai seorang videographer atau di alternatif lo tuh apa sih target muluk lo tuh? Ada nggak? Apa ya, gue goes to Jepang kali ya. Karena kan balik, anime nyambung ini lagi ya. Balik lagi ya dunia wibu itu ya. tapi tetap di kerjaan gue gitu. Gue coba nih kerjaan gue masuk ke situ gitu. Oke. Jadi emang kesukaan gue jadi kerjaan ya, jadi semua. Udah ada ini belum langkah-langkahnya, misalnya lu belajar bahasa Jepang apa dulu bisa? Oh, Gua nggak tahu tuh. enggak. Belum. Kayak gue buat belajar udah pernah nyobain di dasar aja gue langsung selesai. Gak nerusin lagi, padahal yang ngajarin teman gue. Temen gue udah berangkat duluan, gue udah pesen sama dia. Suatu saat gue bawa ke sana ini, gitu. Gue udah doa niat juga gitu maksudnya. Suatu saat gue ke sana ini, gue bilang sama dia, jadi guide gue bawa klien ke sana. Ya buat sekarang sih, ya bagi vendor sebagian yang udah lama mah udah biasa ya. Cuman buat gue yang baru, pengen banget itu goals utama gue dulu saat ini. Dan kedepannya mungkin ya bisa aneh-aneh aja yang lainnya gitu.
untuk saat ini itu aja sih. Oke, karena tadi lu ngomongin Jepang, sebenarnya sih gue ada mimpi muluk nih kan gue mungkin tahun depan kali ya 2023 tuh gue 10 tahun nih jadi seorang fotografer, videografer. Nah itu gue karena gue pakai Fujifilm, gue sempet ngayal tuh gue pengen tuh ke gunung yang depannya pantai itu apa tuh? Gunung Fuji atau apa ya? Jadi yang kayak di film-film anime tuh, lu pernah lihat nggak? Jadi pantai belakangnya gunung. Iya. Nah gue tuh pengen Fuji tuh, ada kayak? iya, gue pengen tuh ke situ tuh. Jadi siapa tahu gue banyak duit bisa nge-hire lo kan? Amin. Boleh sih. Kita saling mendoakan aja. Saya masih freelance bantu kalau teman bantu. Kalau nggak kenal nggak. Iya, ini udah kenal. Oke, thank you banget nih Bay. Sama-sama. Udah sharing pengalaman lo berproses dari yang seorang newbie sekarang menjadi udah beyond sabi sih, udah punya vendor keren. Masih. Tadi Masih menarik belajar banget lo, orang yang apa namanya biasanya akan nodong endorse tapi dia masih mau bayar, itu udah keren banget sih, Bay. Keren banget. Oke Bi, terima kasih banyak nih udah banyak sharing ke teman-teman PKL di sini dan juga nanti yang nonton juga mungkin motivasinya lebih nambah lagi. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Gue Faisal Salatif, Gua Ebi. ciao guys. Sampai ketemu di Jepang.